Ada apa sih sebenarnya dunia ini sekarang? Kita benar-benar dipermainkan ini karena mereka mau merancangkan total kontrol kepada siapa seluruh umat manusia. Tetapi ini kalau kita hubungkan dengan apa yang tertulis sesuai, ya, orang tidak akan bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Ya. Tanda itu di mana? Kita tidak tahu seperti apa. Namun sejauh ini yang saya tahu di dahi dan di tangan itu yang kita terima dengan apa? Akal budi yang sehat dan tangan terbuka. Ya. Jadi kita harus perhatikan. Ya. Dan ini sedang dirancangkan untuk membuat chip. Ya. Dan mereka akan menyampaikan kalau sesuatu yang baik yang akan mereka terapkan melalui pemasangan-pemasangan itu, ya. Bayangkan kalau chip itu dipasangkan di otak, jangankan di otak, di tangan saja, ya. Jangankan di tangan. Saudara pernah lihat nggak di luar negeri binatang-binatang yang dipasang tanda chip, ya? Mereka itu keberadaannya pun diketahui. Jadi mau binatang piaraannya hilang, mereka pasti bisa menemukan, ya. Nah, apakah saudara mau dipasangin seperti itu? Ya. Apa hidup saudara mau dikontrol oleh manusia? Makanya jangan perkara-perkara BLT saja saudara sudah tunduk, ya. Masa iya sih nyawa saudara bisa dibeli hanya dengan rupiah? Tanpa saudara sadari semuanya itu membuat saudara terikat dalam sistem. Dan sebentar lagi sistem yang mereka terapkan apa? Tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Dan saudara pun ada keterikatan karena sulit lepas daripada itu, ya. Terbukti, ya. Sekarang kemarin itu banyak ya yang terikat, ya, yang sampai menerima, akhirnya efeknya muncul. Nah, besok gimana lagi? Ini rancangan apa lagi nih, ya? Penyakit dimunculkan lagi. Apa ini, ya? Jadi berhikmatlah dan bijaksanalah, lihat segala musim. Karena di saat engkau melihat segala musim, maka engkau akan memahami. Dan engkau akan tahu bila mana Tuhanmu akan datang. Bila mana Tuhan akan datang segera. Kita melihat segala apa yang sedang terjadi, ya. Nah, jadi dengarkan semua apa yang kami sampaikan. Karena apa yang kami sampaikan kepada saudara adalah apa yang berasal daripada Roh Kudus. Karena kami tidak akan menyampaikan apa yang berasal dari pemikiran kami. Karena kami takut akan Tuhan, ya. Kami takut akan Elohim. Karena tujuan hidup kami adalah apa? Kekekalan, ya. Jadi selagi kita masih diberikan waktu untuk bersua, ya, bertemu di dalam peribadatan ini, selagi si jaringan ini masih bisa, ya, dengarkan berulang-ulang. Karena sebenarnya kalau saudara sadari, ya, sudah semuanya aku beritahukan kepada saudara apa yang Elohim sampaikan, ya. Persatuan tubuh Hamasyah. Tuhan tidak mau yang satu dilakukan yang lain diabaikan. Jadi ingat, ya, akan saya ulang kembali. Sebutkan namanya yang kudus. Dia adalah Yahweh sebagai yang berkuasa. Dia adalah Yahusua sebagai anak manusia. Yang kedua, ya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang ketiga, jauhkanlah dirimu dari binatang haram. Yang keempat, ya, nyatakan panggilanmu di dalam penerimaan karunia-karunia roh yang berbeda-beda, ya. Yang kelima, jadilah penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ini harus komplit, ya. Ini harus komplit di dalam apa? Di dalam persekutuan kita. Kalaupun di dalam gerejamu ada yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Kamu tetap kembali kepada firman. Karena yang 5 hal ini tertulis di dalam firman. Tetapi beberapa oknum-oknum atau denominasi gereja, ya, yang satu mereka lakukan, yang lain mereka abaikan. Jadi Tuhan tidak mau yang demikian. Jadi harus sempurna. Saya akan selalu mengingatkan saudara itu, ya. Nah, jangan langsung komplain,
Ya, jangan terlalu disusahkan. Kalau memang Tuhan sudah berfirman, ya sudah, ya. Nggak usah, kan di ayat ini tertulis ini, di ayat nanti saya sambung lagi, ya. Perkara binatang haramnya kan kemarin ayatnya masih tanggung toh. Saya akan lanjut lagi, ya. Nah, berhubung karena kemarin jaringan-jaringan susah, tapi itu saya akan bahas bukan pas di hari di Sabtu malam seperti ini, ya. Hah? Sekarang jaringan mantap katanya. Nah, itu akan saya bahas nanti di hari biasa, ya. Apa yang disampaikan di dalam 1 Timotius pasal keempat, karena itu senjata juga toh, ya. Apa yang disampaikan di dalam satu apa 2 Korintus, ya, pasal yang ke-10, ya. Apa yang dimaksud dalam Roma 14, di mana lagi, ya. Apa yang dimaksud di dalam Kolose, Galatia, semua nanti akan saya bahas, ya. Karena ayat-ayat itu yang diangkat untuk menghalalkan binatang haram. Susah kali sih, untuk taat saja kan binatang haram. Sehat saudara, gak usah ngambil-ngambil dalih lah, ya. Kalau memang Tuhan sudah berfirman, ya, sudah lakukan, ya. Kalau Ibu Heni yang berkhotbah ujung-ujungnya tetap ke situ, ya memang tetap ke situ, ya. Oke. Jadi kenapa saya memberitahukan semuanya itu tadi tentang si pemancar-pemancar ini, tentang rancangan-rancangan mereka. Nah, di saat ini sudah diberlakukan di dalam dunia, maka kesusahan akan terjadi. Ya, kita akan memasuki masa kesusahan. Ya, percaya saudara. Ya, seluruh bumi ini akan dikuasai perkara makanan, minuman. Ya, sekarang saya heran, air pun sudah diurusi. Ya, katanya kemarin itu perkara air. Tujuannya apa? Menyucikan air katanya. Apa sih menyucikan air? Ketawa kita mendengarnya, ya. Menyucikan air. Ya, ada apa ini sebenarnya? Jadi saya ingat, ya, file yang ditemukan yang tahun 1500 itu, ya. Mereka merancangkan sesuatu yang jahat melalui makanan dan minuman, ya. Di kitab suci juga tertulis, ya, air akan terasa pahit sehingga yang meminumnya akan mati. Kalau hanya pahit bisa mati enggak? Tidak. Jadi kata pahit di sana itu berarti air diracuni. Jadi pahit itu berbicara racun. Bagaimana nanti cara mereka meracuni air? Makanya ini yang sebenarnya Tuhan perintahkan, hai engkau yang dari perkotaan keluar. Ya. Karena otomatis mereka merancangkan kejahatan ini melalui air yang bagaimana? Ya. Air yang dibeli. Percaya saudara. Makanya kalau di perkampungan masih air mengalir, air dari bawah, ya. Jadi kalau itu sudah dari depot air minum, dari pam segala macam mereka bisa kerjain, ya. Apa sih menyucikan air? Perkataannya juga menyucikan air. Kalau menyucikan hati, iya, ini menyucikan air, ya. Sesuatu yang salah ini saya katakan. Ini mereka sudah merancangkan segala yang jahat atas seluruh umat manusia, tetapi banyak umat manusia yang tidak mengetahui rancangan-rancangan ini, bahkan masih berpangku tangan, ya, masih berlomba-lomba, ya, untuk meraih kesuksesan di dalam dunia tanpa manusia sadari. Ini kita sudah di ujung tanduk, ya. Ini kita sudah berada di masa penghujung, ya. Jadi harus berhikmat, berhati-hati. Kenapa di masa susah itu dikatakan engkau yang dari Judea, ya, larilah, pergilah ke gunung-gunung, ya. Itu perintah, berarti ada janji di dalamnya. Ada janji di dalamnya. Kalau toh, ya, sama juga susahnya dengan orang yang masih tetap berada di Judea. Kenapa Tuhan perintahkan keluar dari Judea? Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu kejahatan-kejahatan ini kelak di mana yang terlebih besar mereka rancangkan, ya. Perkotaan. Karena yang namanya di kota apa-apa dibeli. Beras pun beras apa? Beras-beras yang sudah di-pack, ya. Makanya saya tidak heran yang kena beras-beras bodong kemarin itu, yang beras palsu di mana? Di kota, di pedesaan ada enggak? Enggak. Karena di pedesaan itu mereka masih memakan besar beras hasil panen sendiri, ya. Sehingga di kota banyak kan orang-orang yang kena dengan beras palsu kemarin itu, yang diginiin bisa jadi kayak bola pingpong jadinya, ya. Nah, air minum juga saudara beli.
Ini nanti mereka akan kerjakan juga. Walau dikatakan menyucikan air, nyucikan apa? Ya, penipuan namanya itu. Ya. Tetapi engkau anak-anak terang, engkau tidak akan tertipu, engkau tidak akan tertinggal. Makanya jangan bisnis-bisnis saja yang kau pikirkan di akhir zaman ini. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Tuhan sudah perintahkan, buat persiapanmu, mempersiapkan dirimu di saat tidak bisa membeli dan menjual. Ya, persiapkan untuk kelanjutan hidupmu. Bukan kita takut, bukan kita khawatir, tapi berhikmat. Ya. Kemarin ada yang nelpon sama saya, Bu, kenapa sih harus ke pedesaan? Gitu. Ya supaya bisa bercocok tanam, saya bilang. Ya kan, apakah nggak cukup, Bu? Kita hanya tanam, ini baru kemarin loh teleponannya. Nah, apa nggak cukup, Bu? Ya, kita tanam-tanam di depan rumah, kita bikin pot-pot seperti itu ya. Karena kan kalau memang itu terjadi, ya Tuhan akan menyatakan kuasanya. Saya langsung bilang, Bu, sepertinya Ibu mendengar dari satu pengajaran deh. Iya, katanya. Karena ada satu pengajaran mengatakan, ngapain kita takut? Jangan khawatir, katanya. Ya, sebab ketakutan itu tidak berasal daripada Tuhan. Ya, saya tidak menakut-nakuti saudara. Ini firman Tuhan, ya, menyampaikan kepada saudara untuk berhikmat. Ya, sama seperti orang yang kena banjir itu, ya. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia mengharapkan Tuhan menyelamatkan dia. Tetapi berbagai cara Tuhan lakukan untuk menyelamatkan, tetap juga melalui manusia toh. Bukannya dia langsung datang turun menyelamatkan, ya. Dia mengirimkan tim SAR, ya. Dia mengirimkan balok entah apa untuk menolong dia, tetapi dia tetap menunggu Tuhan, ya. Akhirnya apa? Dia pun hanyut, ya. Di saat di penghakiman dia menuntut Tuhan. Tuhan katakan, saya kan sudah kirimkan. Jadi sama itu dengan hari ini, ya. Tuhan sudah berfirman kepada saudara, mari keluar dari perkotaan, ya. Lakukan segala sesuatu untuk menunjang hidupmu kelak, supaya engkau tidak terlalu susah di zaman kesusahan itu, sekalipun engkau akan menghadapinya. Apa iya nanti saudara tuntut Tuhan, saya bikin polybag, saya bikin pot, kenapa engkau tidak menumbuhkannya? Padahal engkau kan berfirman jangan takut, jangan khawatir, ya. Bodoh juga orang yang maju dalam menghadapi malapetaka, ya. Nah, makanya berhikmat dari sekarang. Jadi pesan-pesan seperti ini sebenarnya memberikan hikmat kepada saudara, supaya saudara itu peka. Ya. Karena ada satu pengajaran, ya. Satu pengajaran menyampaikan kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita akan laskar-laskar Hamasyah, katanya gitu ya. Jadi kita harus maju dan berjuang, berperang. Aduh gimana kalau semua mereka sudah memakai tanda bilangan, mau makan apa? Katanya tanam di polybag langsung tumbuh, baru nanti itu dicabut tumbuh lagi. Mana ada seperti itu, ya. Memang aneh-aneh sekarang hamba Tuhan. Makanya hambaku menyakiti hatiku, kata Tuhan, ya. Jadi ingat, masa kesusahan sudah di depan mata. Oke, sekarang kita dengarkan, ya. Apa yang Tuhan sampaikan menjelang masa kesusahan itu? Tuhan berfirman, sanggupkah manusia menjadi kekasihku di masa kesusahan itu? Tahu gak artinya apa? Kekasih Tuhan itu adalah mereka yang tidak pernah khawatir akan segala hidup. Mereka yang selalu memiliki damai sejahtera, ya. Mereka yang selalu memiliki hati berpaut dan berpadanan kepada Elohim, ya. Tuhan bertanya, Tuhan menyampaikan, ya. Elohim menyampaikan, sanggupkah manusia menjadi kekasihku di masa kesusahan itu? Artinya, sanggupkah engkau bertahan tetap memuji dan menyembah Tuhan di masa kesusahan itu? Bisakah engkau berjuang menjadi kekasihnya di masa kesusahan itu? Karena banyak orang saking susahnya masa itu, mereka pun tunduk kepada sistem,
tunduk kepada bilangan, mereka menyerah, ya. Kemudian Tuhan katakan, bagaikan sungai yang kering. Kerinduanku atasmu sampai hari ini. Bayangkan sungai yang kering. Begitu Tuhan berfirman, kerinduannya akan hati manusia di zaman ini. Saya berpikir, aduh, bagaimana sebenarnya hati manusia ini? Ya. Seperti apa hati manusia yang sulit kalikah datang kepada Tuhan di zaman ini? Merindukan hatimu yang berseru-seru di dalamku. Jadi bagaikan sungai yang kering, ya. Kerinduan Tuhan atas kita sampai hari ini. Dan kerinduan hati Tuhan untuk hati kita yang berseru-seru di dalam Tuhan. Bagaikan sungai yang berhenti mengalir, begitupun hatimu yang engkau berikan bagiku. Tahu kan sungai yang berhenti mengalir, stop, ya, berhenti. Seperti itulah hati manusia tadinya mengalir. Di saat cinta mula-mula, dia datang kepada Tuhan. Tetapi lama kelamaan dia mengalami penderitaan, kesusahan di saat mengikut Tuhan. Dia pun berhenti. Airnya pun tidak ada, kering, habis. Ya. Bagaikan surat yang tidak sampai. Elohim memang penuh dengan perumpamaan, ya. Bagaikan surat yang tidak sampai, begitupun firmanku engkau buat bagimu. Yang sesungguhnya aku mengirimkan pesan bagimu, supaya aku mendapati engkau bersiap-siap di hari yang kutuliskan bagimu. Kenapa dikatakan bagaikan surat yang tidak sampai? Kalau satu contoh, ada saya mengirim pesan, ya. Tolong tunggu saya nanti di pinggir sungai jam 3. Saya kasih surat ini. Nah, di saat saya kasih surat itu, tetapi surat ini tidak sampai, maka orang itu pun tidak akan datang, ya. Nah, begitu juga firman Elohim diperbuat oleh manusia, ya. Bahkan sekalipun telah mendengarkan, mereka tidak menggenapinya, ya. Tuhan telah berfirman, ya, aku akan datang, tetapi manusia tidak datang menghampirinya. Sehingga apa? Tertinggal, ya. Bagaikan surat yang tidak sampai, begitupun firmanku engkau buat bagimu. Yang sesungguhnya aku mengirimkan pesan bagimu, supaya aku mendapati engkau bersiap-siap di hari yang kutuliskan bagimu. Jadi sesungguhnya pesan Tuhan, kumandang-kumandang yang diberikan itu, ya, hanya untuk apa? Memperingatkan kita supaya kita bersiap-siap di saat hari kedatangannya. Maka aku pun berduka di saat aku menjemputmu. Engkau pun belum mempersiapkan hatimu sampai hari itu. Akankah aku menunggumu saat hari itu telah tiba di hadapanmu? Juga, apakah aku akan membawamu dengan ketidaksiapanmu? Coba, apakah Tuhan akan membawa kita? Atau apakah Tuhan akan menunggu kita di saat dia sudah datang kita belum siap? Tidak. Ya, karena dia telah memberitahukan pemberitahuan sebelumnya. Jadi supaya kita hendak bersiap-siap dan berjaga-jaga. Jadi di saat dia datang, kita didapatinya telah bersiap-siap, ya. Dengarkanlah. Hari itu sungguh seluruh bumi akan melihat kebangkitan orang-orang kudus, ya, sesuai, ya, dengan yang tertulis, ya. Perjamuanku sudah tiba. Hanya orang-orang yang bersiap-siaplah yang kubawa bersama-sama denganku. Sekali lagi, perjamuanku sudah tiba. Hanya orang-orang yang bersiap-siaplah yang kubawa bersama-sama denganku. Sungguh aku berfirman bagimu, juga aku memberikanmu peringatan, supaya aku mendapati engkau turut dalam hitungan orang-orang yang kudus menyongsong hari yang kuberitahukan bagimu. Juga
Aku melihatmu bersinar, menyinari kegelapan yang memenuhi bumi. Aku juga mendapati engkau tunduk akan segala firman-Ku. Jadi ingat saudara terkasih, Dia hanya berdiam di dalam setiap jiwa yang tunduk akan firman-Nya, ya. Jadi persiapkan hidupmu, karena di saat Elohim datang, engkau tidak bersiap-siap, maka engkau akan ditinggalkannya. Karena Dia telah memberikan peringatan terlebih dahulu kepada kita semua, ya. Jadilah hamba yang diinginkan oleh-Nya, yang memiliki hati yang penuh sukacita, yang memiliki hati yang selalu bersiap-siap dan berjaga-jaga. Jadilah hamba yang tidak akan pernah menyakiti hatinya, ya. Seperti apa hamba yang Elohim inginkan? Mari kita buka dari 1 Petrus pasal yang pertama. Satu Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat 22 sampai 25. Ya. Jadi perikopnya itu memperingati kita, memperingatkan kita supaya kita tidak menjadi hamba yang menyakiti hati Elohim, ya. Ayat 22. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 22. Ia tidak berbuat dosa. Siapa ia di sini? Ya, ia di sini adalah anak manusia. Suruh. Ia tidak berbuat dosa. Ya. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi hamba yang Tuhan mau tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya, ya. Apa banyak hamba yang memiliki tipu dalam mulutnya? Banyak sekali, ya. Banyak sekali hamba-hamba yang dikatakan sebagai hamba Elohim, namun masih banyak tipu dalam mulutnya, ya. Ayat 23, seperti apa lagi yang Tuhan mau sebagai hambanya? Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, Yahusua HaMasyiah, ia di sini adalah Yahusua HaMasyiah, anak manusia itu. Dia adalah teladan bagi setiap umat manusia, sebagai contoh bagi kita, ya. Karena Dia datang ke dalam bumi, Dia menyatakan diri sebagai anak manusia, ya. Dia taat akan seluruh firman Tuhan. Dia merendahkan hati, ya. Dan Dia tidak berbuat dosa, tidak ada tipu dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Inilah kasih yang Tuhan ajarkan bagi kita, ya. Bahkan berdoa kepada orang yang membenci kita, berdoa kepada orang yang menganiaya kita, ya. Ingat waktu Dia disalibkan, apa yang Dia katakan di kayu salib, ya. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, ya. Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Apa Tuhan tidak berkuasa? Apa dunia ini tidak bisa sekejap di dalam genggaman tangannya? Bisa. Tetapi waktu ia menderita, mulai daripada Dia dibawa oleh prajurit-prajurit Roma, ya, sampai ke penyaliban, Dia menderita. Tetapi apakah Dia mengancam? Awas ya, aku Tuhan, nanti kalian bisa kuremukkan. Tidak, ya. Dia tidak mengancam di saat ia menderita, tetapi
ia menyerahkannya kepada Dia. Apa yang diserahkan kepada Tuhan? Ya. Segala penderitaannya, ya. Bahkan orang-orang menganiaya dia, ya. Elohim serahkan kepada anak manusia, serahkan kepada Elohim, ya. Tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini berbicara pengorbanan. Hamba yang Tuhan mau, yang Elohim mau adalah hamba yang benar-benar rela berkorban. Dia siap berkorban untuk orang-orang yang dilayani, untuk saudara-saudara yang dikasihi, ya. Coba selidiki hatimu. Apakah engkau telah memiliki hati yang rela berkorban bagi sesamamu manusia? Ada 5 pribadi. Ada 5 hal. Ya, bukan 5 pribadi, ya. Maaf. Ada 5 hal dalam pribadi Yahusua HaMasiah yang harus kita teladani, ya. Yang pertama apa? Ayo semua anak-anak, yang pertama apa? Kasih. Yang kedua? Pengampunan. Yang ketiga? Pengorbanan. Yang keempat? Taat. Yang kelima? Melayani. Kelima hal ini harus kita kerjakan dalam hidup kita, sebab Elohim, sebab Yahusua telah terlebih dahulu mengerjakannya bagi kita, melakukannya sebagai teladan bagi kita, ya. Dia datang, Dia menjadikan segambar dan serupa dengan kita, ya. Dia datang sebagai anak manusia, ya. Bayi dulu dia, nggak langsung raja, ya. Bahkan selama di bumi Dia tidak pernah menunjukkan Dia sebagai seorang raja dan Dia sebagai seorang Tuhan. Ya. Jadi siapa kita sebenarnya yang tidak melakukan kelima hal ini, ya. Ayat ke-25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi di saat kita telah kembali kepada gembala pemelihara jiwa kita, maka hiduplah berpadanan dan berpaut dengan Elohim, ya. Hiduplah seturut dengan firman-Nya. Gambaran-gambaran yang Yahusua HaMasiah telah nyatakan bagi kita sebagai teladan haruslah kita kerjakan, ya. Kita kembali buka dari Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke-17 sampai 32. Ya, agak panjang ini. Jadi sebagai hamba yang dikasihinya, yang tidak melukai hatinya, maka kita harus menjadi manusia baru. Seperti apa manusia baru ini, ya? Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Elohim dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Elohim karena kebodohan yang ada di dalam mereka, karena kedegilan hati mereka, ya. Coba lihat dan berbicara kepada orang-orang yang jauh dari Elohim, ya. Kebanyakan mereka itu degil, bebal, keras hati, tegar tengkuk, ya. Namun terlebih disayangkan apabila seorang yang katanya mengenal Elohim tetapi masih hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Elohim, ya. Itu yang lebih disayangkan, ya. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran, ya. Mengerjakan dengan serakah artinya apa? Mereka leluasa untuk berbuat dosa. Sesuka mereka hidup, sesuka mereka untuk berbicara.
Mereka tidak ada pengucapan syukur kepada Tuhan. Mereka tidak menyadari kalau hidup mereka itu oleh karena anugerah Elohim. Mereka tidak menyadari jikalau nafas kehidupan mereka itu diberikan oleh Elohim. Tapi mereka sombong, ya. Mereka berpesta pora, mabuk-mabuk, segala macam dikerjakan, ya. Dan mereka semakin serakah, ya, dengan segala kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Hamasiah. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yahusua, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi di saat kita telah memiliki pengenalan akan Hamasiah dan kita telah memperoleh pengajaran di dalam dia, ya, menurut kebenaran yang nyata dalam Yahusua, maka kita tidak bisa hidup lagi, ya, seperti manusia lama yang penuh dengan hawa nafsu yang menyesatkan, ya, yang penuh dengan segala kecemaran, yang penuh dengan segala dosa, ya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi kalau sudah mendapat pengajaran akan kebenaran, jadi sudah harus dibaharui di dalam roh dan pikiran. Jadi kalau belum dibaharui di dalam roh dan pikiran, berarti belum manusia baru. Ya, belum. Hanya status kerohanian di dalam dunia aja dia manusia baru, namun di dalam Tuhan dia belum manusia baru. Ya. Jadi jangan menerima status di dalam bumi. Tetapi biarlah engkau hidup oleh penilaian Elohim. Biarlah Elohim menilai engkau. Engkau telah disucikan dari pikiran-pikiran yang bukan berasal daripada Tuhan. Engkau telah disucikan dari perbuatan-perbuatan yang tidak berasal daripada Tuhan, ya. Janganlah engkau sama dan serupa dengan dunia ini. Itulah tandanya manusia baru, ya. Kalau manusia marah engkau masih marah, manusia lamamu engkau masih marah, dan sekarang setelah dalam kebenaran engkau marah, berarti belum manusia baru namanya. Belum lepas, ya. Di saat di dalam manusia lamamu kekesalan itu ada pada dirimu, ya. Tetapi masih ada keluar kekesalan itu dari dirimu, belum manusia baru namanya, ya. Tadi malam waktu buka Sabat kami benar-benar ditegur, ya. Tapi kami bersyukur. Bersyukurnya di mana? Sekiranya Tuhan peringatkan, mungkin kami tidak menyadari. Kadang dosa-dosa kecil, ya, yang kita sepelekan, yang kita abaikan, ya. Kami ditegur perkara apa coba? Kekesalan, ya. Ternyata di saat berulang-ulang kekesalan itu ada pada kita, itu tandanya belum lepas. Hitung dalam 1 bulan ada berapa kali? Jikalau itu dalam 1 bulan ada, atau jangan 1 bulan, dalam 2 bulan itu ada, 3 bulan itu ada, berarti belum pelepasan, belum manusia baru, ya. Benar-benar keras tadi malam suara Tuhan itu, ya. Melalui mulut ini dia berfirman, ya. Dikatakan beranjaklah dari tempatmu, katanya. Dari tempat apa? Bukan dari tempat kami tinggal sekarang, ya. Artinya beranjak dari segala tempat-tempat yang bukan berasal daripada Tuhan. Kekesalan. Ternyata kekesalan ini adalah salah satu pembinasa keji yang diam di bait suci. Jadi jangan berikan tempat untuk kekesalan dan kekecewaan, ya, karena orang kesal pasti kecewa, ya. Jadi Tuhan bukakan, ternyata ada, ya, yang masih belum lepas dari kekesalan ini, ya. Walaupun itu hal-hal kecil, sampai saya katakan mungkin ada anak, satu contoh gak cocok dengan pikiranmu, kau pun kesal, ya. Gak bisa, seperti itu gak bisa. Harus dilawan, harus dibuang. Jadi kalau itu masih berulang-ulang, ya, hari ini kesal, ya, aman dulu dalam sebulan. Bulan depan kesal, ya, aman lagi dalam sebulan. Bulan depannya lagi kesal. Oh, itu belum lepas namanya. Itu belum manusia baru. Itu namanya menyia-nyiakan baptisan yang telah engkau terima, ya. Bukan berarti
saya menyuruh saudara untuk dibaptis ulang, enggak. Tetapi nyatakan kuasa dalam baptisanmu. Supaya apa? Supaya kelihatan, ya, supaya terbukti di saat engkau dibaptis, engkau lahir baru, engkau menjadi manusia baru. Dengan apa? Tidak hidup seperti manusia lamamu. Ya, di saat manusia lamamu ada kekesalan, jangan engkau bawa di saat engkau menjadi manusia baru. Tetapi adakan pendamaian di dalam hatimu. Jadi sebagai saudara seiman harus ada damai sejahtera, sehati, sepikir, sejiwa. Itu jemaat mula-mula, ya. Jadi dari sekarang, ya, siapapun kita, kalau masih memelihara kekesalan, kemarahan, ketersinggungan, buang, ya. Doa pelepasan malam ini, ya. Doa pelepasan gak mesti ada hamba Tuhan di depan saudara. Bisa kok saudara kan langsung kepada Tuhan. Sadari semua itu. Jikalau kekesalan itu bisa menghalangimu untuk ikut dalam pengangkatan, bisa menjadikanmu tertinggal karena setitik noda akan mencemari jubahmu. Setitik noda akan menghalangi engkau untuk ikut dalam pesta perjamuan, ya. Satu contoh nih, saya pakai baju putih nih. Kalau ada setitik noda, jangankan setitik, ada pun satu lingkar noda di bajuku ini, apakah saya masih layak untuk pergi ke pesta di bumi ini? Layak toh? Ya, bisa kan? Tapi di dalam Tuhan, jangankan yang satu lingkaran seperti ini, satu titik pun Tuhan lihat. Ya, Tuhan selidiki. Hei engkau, masih ada kekesalan dalam dirimu yang kau pelihara yang tidak engkau lepaskan, maka engkau tidak layak untuk masuk ke dalam pesta perjamuanku. Aduh, sakit banget. Padahal kita sudah taat persepuluhan, kita sudah berbahasa roh, kita sudah bernyanyi menyembah, ya, kita sudah menyatakan sosial kepada mereka yang berkekurangan, ya, apalagi segala macam, ya. Tetapi kita terhalang hanya karena kekesalan, ya. Itu sama dengan apa? Orang-orang yang diberikan undang, akhirnya siapa yang datang ke pesta perjamuan? Orang-orang yang di pinggir jalan toh, ya. Yang diberikan undangan gak datang, sibuk, ya. Artinya siapa? Orang-orang yang telah menerima kebenaran, banyak yang akan tertinggal. Karena apa? Mereka mengabaikan di saat Tuhan berfirman dia akan datang, ya. Akhirnya siapa yang ikut ke pesta perjamuan? Orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan sana, ya. Tetapi itu pun di saat ada seorang yang datang dan tidak memakai pakaian pesta, maka dia pun ditarik, ya, dilemparkan ke dalam satu tempat yang hanya kedengaran kertak gigi dan cerit tangis, ya. Jadi di sini pakaian itu berbicara apa? Karakter, ya. Kesal itu salah satu karakter yang harus dibuang, ya. Ini hal kecil karena memang banyak orang melumrahkan kekesalan, ya. Tetapi di dalam Tuhan ternyata nggak bisa dilumrahkan, ya. Nah, jadi buang, ya. Jangan gampang kesal, ya. Siki-siki kesal ngapain sih, ya? Ada diperingatin langsung kesal, ya. Jangan, ya. Tuhan tidak berkenan dengan yang seperti ini, ya. Nah, dan lagi pula kalau itu kita tidak pelihara, tenang jiwa kita, ya. Kan ketenangan jiwa ini yang kita perlukan. Di saat jiwa kita sudah tenang, roh kita pun akan beria-ria untuk memuji dan menyembah Tuhan, ya. Jadi bagi yang masih punya rasa kekesalan, jangan bangga dengan kekesalan itu. Ingat, itu adalah salah satu pembinasa keji yang berdiam di bait suci, ya, yang harus dibuang. Pembinasa keji itu apa? Sesuatu yang merongrong kita, ya. Oke, kita lanjut. Ayat berapa tadi? Sekarang kita ayat ke 25. 24, 23 lah, ya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Elohim, dan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, dan mengenakan manusia baru. Jadi di saat kita dibaharui, ya, di dalam roh dan pikiran kita, kita pun mengenakan manusia baru
yang telah diciptakan menurut kehendak Elohim di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi jangan saling mendustai, ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya di sini, kadang situasi membuat atau memancing kita marah, tetapi jangan izinkan kemarahan itu terjadi, ya. Namun kita harus menguasai hati, ya, dan harus benar-benar pemberesan, ya. Jangan sampai matahari terbenam, ya. Engkau belum beres dalam hatimu. Supaya apa? Di saat tidurmu pun, ya, engkau tidak susah, ya. Jiwamu kan terkungkung menderita, ya kan? Di saat apa? Di saat amarah itu ada dalam dirimu. Nah, bagaimana jikalau malam itu roh maut menghampiri, ya? Maka sudah selesai, ya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, makanya segala sesuatu itu langsung diselesaikan supaya tidak memberikan kesempatan kepada iblis. Jadi sama seperti yang saya katakan roh maut tadi, ya. Di saat satu contoh engkau marah, ya. Nah, di saat engkau marah, selesaikan itu, ya. Jangan izinkan, ya. Beberapa hari lalu saya benar-benar hampir tercobai oleh seseorang, ya. Jadi ini pengalaman yang luar biasa, ya, karena dalam diri saya pribadi, ya, dan bahkan saya bisa mengakuinya. Paulus pun pernah mengakui apa yang ada di dalam dirinya jika memang itu benar, ya. Saya tidak tipe pemarah, ya, dan saya bukan orang yang emosional, gampang emosi gitu, ya. Tetapi saat itu saya benar-benar terpancing, ya, dengan seorang ibu yang dimana saya tidak tahu tujuannya apa. Ada kewajiban yang harus kami lakukan, ya. Dan kami berdoa kepada Tuhan di dalam ketidakmampuan kami, ya. Tuhan buka jalan, ya. Nah, di saat Tuhan buka jalan, kami membereskan semuanya, ya. Tetapi tidak selesai sampai di situ, ya. Ada sesuatu hal yang kami tidak mampu. Jadi ibu ini pun memaksa dengan perkataan apa? Sekian puluh juta Tuhan sudah tolong kalian. Masa sih segini Tuhan tidak tolong, ya? Itu perkara peralatannya yang harus kami tebus, ya. Hanya karena tidak jadi di tempat ini. Dan sebenarnya tidak jadi di tempat ini bukan karena kami, ya. Karena sesuatu hal yang Tuhan bukakan. Dan saat itu saya katakan kepada Tuhan, secara manusia Tuhan, ya, Engkau mengajarkan hamba memiliki kasih. Tetapi jikalau Engkau melihat, ya, sesuatu yang sulit dalam dirinya yang belum dilepaskannya, maka biarlah dari mulutnya sendiri mengatakannya, ya. Dan ternyata benar, ya. Tetapi saya tidak tahu, ya. Saat itu kami punya, karena ada lahan yang sudah dibeli sama ibu ini. Jadi karena sudah tidak jadi sini, kami harus membayar lahan itu, ya. Saya sudah sampaikan kalau lahan itu akan kami bayar. Dan sebelumnya pun, ya, dia mendahulukan segala sesuatu ke tempat ini. Dan saya katakan, saya akan membayar. Tetapi mohon ibu mengerti, kami hidup dengan mujizat. Jadi mohon berikan kami ruang. Di saat Tuhan memberikan berkat itu, saya akan dahulukan. Saya akan dahulukan itu, ya. Dan saat itu diiyakan. Namun dikasih batas waktu. Tapi di saat dikasih batas waktu, saya hanya perkencang untuk berdoa. Dan Tuhan pun bukakan, ya. Tetapi tidak selesai sampai di situ. Tetapi apa yang saya lihat, ya, belas kasih ada pada diri, belas kasih yang dari hatiku ada. Karena saya melihat dia dipenuhi dengan emosi yang sangat tinggi, ya. Nah, jadi mulai kelihatan apa yang Tuhan bongkar tentang beliau. Dan pada akhirnya, ya, saya hampir terpancing dengan perkataan-perkataannya segala macam, ya. Waduh,
di saat saya hampir terpancing, ini masih terpancing loh ya. Jadi hati-hati dengan saudara yang sudah terpancing ya. Di saat saya hampir terpancing ya, sedikit geram ya, kok ibu ini tega banget ya. Saya seperti kejam banget ibu ini ya. Apalagi di saat dia katakan ya, itu seperti mencobai Tuhan loh tanpa dia sadari ya. Tuhan kan sudah tolong sejauh ini, masa Tuhan tidak tolong segini lagi, katanya gitu ya. Sementara kami sudah berdoa, apakah yang itu akan kami bayar? Tidak. Ya. Nah, jadi saya lari. Ya. Saya ambil tempat, saya berdoa. Karena saya rasakan di saat saya hampir terpancing untuk emosi, roh Tuhan itu undur. Ya. Jadi bagi orang yang gampang kesal dan pemarah, jangan sok-sok katakan Tuhan berfirman bagimu. Karena Tuhan tidak berkenan. Ya, dan Tuhan tidak akan berfirman kepada orang-orang yang memiliki karakter pemarah. Ya, karena di saat saya terpancing seperti hendak marah gitu ya. Nah, saya sudah sempat buat kalimat terserah ibu lah ya. Tetapi di situ saya sudah terpancing, langsung saya hapus. Saya berdoa kepada Tuhan. Saat saya berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan. Sakit rasanya, susah rasanya saya di saat emosi itu mulai ada di hati ya. Dan itu saya alami setelah saya hidup dalam Tuhan. Baru kali ini saya alami yang membuat hal seperti itu. Yang biasanya saya paling menangis bersedih, tetapi ini saya seperti terpancing untuk geram ya, dengan perlakuannya. Karena saya lihat kok gak ada peri kemanusiaannya. Saya lihat dia orang yang kuat di dalam firman katanya, tetapi apa ya, ada rasa dendam sepertinya masih tersisa dalam hatinya ya. Nah, akhirnya saat saya berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya Tuhan ya. Saya tidak mau ini terjadi. Saya tidak mau rohmu undur daripadaku. Itulah impartasi roh ya. Di dalam dirinya ada emosional yang tinggi. Makanya hati-hati. Saya selalu bilang kepada saudara, mendengarkan khotbah siapapun, saudara harus hati-hati. Saudara harus minta penudungan. Karena kita tidak kenal siapa pengkhotbah itu. Kita tidak tahu bagaimana karakternya. Karena saya bukakan saja kepada saudara, nanti akhir khotbah saya akan bukakan ya, bagaimana Tuhan memperlihatkan saya orang-orang yang terkenal sebagai hamba Tuhan besar, tapi Tuhan perlihatkan kepada saya di dalam mimpi mereka ketarik oleh malaikat dan mereka dicampakkan ke dalam api neraka. Karena apa? Ya. Banyak hal yang mereka sembunyikan sehingga manusia hanya melihat bagaimana mereka hebatnya, fasihnya mereka dalam berkhotbah, berkata-kata, meneguhkan orang ya. Tetapi ingatlah, minta penudungan, karena saudara tidak tahu siapa mereka, bagaimana karakter mereka ya. Karena di saat karakter mereka tidak benar ya, saudara pun terlena, bisa ada impartasi roh. Seperti itulah kemarin di saat saya chattingan ya, ada impartasi emosi itu tadi ya. Tetapi pada akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan sekalipun dia tidak suka dan dia emosi dengan kami, dia geram dengan kami Tuhan, namun jangan biarkan itu diam dalam kami. Dalam nama Yahosua saya tolak roh kegeraman, saya tolak roh kemarahan ya. Nah, karena saya sudah rasakan saat itu, di saat rasa emosi itu mulai ada ya, langsung roh Tuhan itu undur dari saya tidak mau. Itu kesusahan besar dalam hidup saya tidak mau ya. Dan saat itu Tuhan pun merangkul saya tiba-tiba ya. Akhirnya saya hanya kirim SMS, Bu, semua sudah kami lakukan, inilah yang mampu kami lakukan, karena hutang kami sudah lunas. Jadi ini yang terakhir ini tidak termasuk hutang ya. Ini hanya peralatan yang tadinya sempat dia beli dan memang kami sama-sama membeli ya, yang dia minta saya untuk membayarnya ya, yang luar biasanya sampai segala sesuatunya lah ya. Nah, jadi saya bisa mengampuninya, saya bisa melepaskan pengampunan. Bahkan sekarang entah kenapa di hati ini saya sangat kasihan dengan dia. Saya sangat kasihan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong buang Tuhan kekesalan hatinya ya. Itu berawal dari kesal loh ya. Ujung-ujungnya apa sampai segitunya ya, berawal dari kesal ya. Saya bilang sama Tuhan, beberapa hari saya berdoa, Tuhan buang kekesalan hatinya Tuhan, berikan damai sejahtera dalam hidupnya, jangan sampai iblis bekerja dalam dirinya ya. Nah,
Jadi berusaha dan berjuang untuk melawan semua emosi, kemarahan, kekesalan, ya. Jangan terlalu gampang mengucapkan kata-kata dari mulut ini, ya. Nah, jika engkau diberikan peringatan, ya, terlebih pesan Tuhan, terima saja, senyum saja, apapun itu, ya. Jangan terlebih dahulu ucapkan perkataan kesal, ya. Oke, kita lanjut. Nanti ingatkan saudara saya, bagaimana hamba-hamba Tuhan tadi yang dilempar ke api neraka. Bisa saya lupa soalnya, karena saya harus menyiapkan ini. Ayat 26. Sudah, ya. Ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Luar biasa, ya. Di sini saja diperintahkan untuk bekerja supaya bisa membagikan kepada orang yang berkekurangan. Sudahkah engkau memiliki hati, ya? Sudahkah engkau memiliki hati untuk menolong sesamamu, ya? Di sini harus kita pahami. Sudahkah engkau memiliki hati kepada orang yang berkekurangan? Sudahkah engkau memiliki hati melihat fakir miskin dan janda-janda miskin? Atau engkau memalingkan wajahmu? Ya. Kita lanjut. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya. Jadi hendaklah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan-perkataan yang membangun, ya. Supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Sekali lagi, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi kita harus membuang segala kepahitan. Ya, jangan pelihara itu, ya. Ini akar dari segala sakit penyakit ini, ya. Kepahitan sebenarnya berawal dari apa coba? Kesal. Habis kesal kecewa. Habis kecewa marah. Habis marah apa? Kepahitan. Ya. Makanya di saat kesal buang langsung segera, ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Elohim di dalam Hamasya telah mengampuni kamu, ya. Jadi bagaimana hamba yang Tuhan kasihi, bagaimana hamba yang tidak menyakiti hati Elohim seperti ini tadi, yang membuang segala kepahitan, kegeraman, ya, yang melepaskan diri dari segala dosa. Dan seperti apa hamba yang menyakiti hatinya. Karena tadi waktu Elohim berfirman, hambaku menyakiti hatiku, katanya. Kenapa Elohim berfirman seperti itu, ya? Karena banyak kita yang sudah mengetahui kebenaran, tetapi kita berulang-ulang melakukan segala sesuatu yang jahat di mata Tuhan, ya. Dan yang terlebih menyakiti hati Elohim siapa? Mereka yang menyatakan diri sebagai hamba Elohim, yang dipercayakan berdiri untuk menyerukan firman-Nya. Sangat banyak mereka yang menyakiti hati Elohim, karena mereka banyak yang telah mencuri kemuliaan Tuhan, ya. Beberapa tahun lalu saya bermimpi ada beberapa hamba Tuhan, ya, yang sudah cukup terkenal. Tetapi saat itu waktu saya bermimpi, saya belum kenal mereka dalamnya, masih baru-baru saya hidup di dalam Tuhan, ya. Nah, jadi saat itu saya melihat malaikat menyeret mereka dan melemparkan mereka, ya, ke dalam api, ya. Saya heran.
Karena setahu saya mereka ini adalah hamba-hamba yang luar biasa, ya. Tetapi bagaimana mereka bisa masuk ke dalam itu? Bagaimana mereka bisa? Sementara kebenaran yang mereka beritakan, ya, pertobatan yang mereka sampaikan, mereka buka KKR di mana-mana. Tetapi kenapa Tuhan memperlihatkan saya hal seperti ini, ya? Akhirnya Elohim bukakan bagaimana mereka hidup. Bagaimana bahkan mereka menipu diri mereka sendiri. Bagaimana mereka menjadikan diri mereka seperti agen sorga yang menyampaikan kepada jemaat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi mereka sendiri tanpa mereka sadari mereka tertinggal, ya. Dan seiring berjalannya waktu, Tuhan membukakan kepada saya tentang mereka bahkan secara pribadi. Bahkan saya dipertemukan dengan orang-orang yang dekat dengan mereka, ya. Bahkan menyingkapkan hal-hal yang kita tidak ketahui, ya. Itu juga cara Tuhan loh, ya. Jadi itu bukan menggosip namanya. Sehingga di dalam hati ini miris, ya. Coba lihat, bandingkan anak manusia atau Yahusua Hamasyah, bandingkan mereka dengan yang dikatakan hamba Elohim di zaman ini, ya. Elohim itu raja, ya. Dia datang ke dalam manusia sebagai anak manusia. Bahkan dia datang menyetarakan dirinya dengan kita, padahal dia adalah raja. Dia adalah Tuhan. Bahkan dia tidak menyetarakan dirinya kepada ahli-ahli Taurat. Dia tidak menyetarakan dirinya dengan raja-raja di bumi, padahal dia raja-raja di atas segala raja. Namun dia datang sebagai apa? Tukang kayu, ya. Bahkan sampai dia disalibkan, dia tetap sederhana. Bukan dia tidak memiliki kesempatan, bukan dia tidak bisa untuk menjadi kaya, ya. Apalagi di zaman itu, ya, benar-benar dia dielu-elukan. Namun bagaimana sikap yang Tuhan ambil, bahkan sampai selesainya dia dari bumi, tetap sederhana. Tapi coba kita lihat yang katanya hamba-hamba Tuhan di zaman ini, ya. Mereka jauh melebihi anak manusia, ya. Bahkan yang ada mereka menyetarakan dirinya dengan orang-orang kaya di bumi, ya. Mereka tidak bisa menyetarakan diri mereka dengan jemaat-jemaat yang hidupnya sederhana, ya. Mereka masih bisa memiliki kendaraan yang mewah sementara jemaatnya masih banyak yang berkesusahan. Mereka masih bisa memakai jam mahal, tas mahal, sepatu mahal, bahkan ikat pinggang pun mahal, ya. Sementara jemaatnya makan pun masih ada yang tidak bisa makan. Bagaimana Elohim tidak murka dengan yang seperti ini? Sementara Elohim, ya, dia tetap di dalam kesetaraannya sebagai anak manusia. Tukang kayu loh. Jadi seharusnya gembala-gembala di bumi yang dipercayakan olehnya harus bisa menyetarakan diri untuk sama dengan jemaat. Bukan sama dengan jemaat kaya. Coba saudara perhatikan, ya. Kepada siapa mereka condong? Apakah kepada jemaat kecil atau kepada jemaat yang besar? Mereka akan condong bahkan dengan kehidupan mereka yang mewah. Ada enggak mereka hamba-hamba yang katanya besar ini mau tinggal di dalam penginapan yang hitungannya 100.000, 50.000, ya, 75.000 kan sekarang ada, ya. Sekiranya jemaatnya tidak mampu, dia diundang. Mau enggak dia tidur di dalam gubuk bambu? Mau tidak? Berjalan aja, mereka harus dikawal, ya.
lihat Yahosua. Dia tetap di dalam kesederhanaan, ya. Apakah dia menyendengkan diri dengan pemungut-pemungut cukai? Ya, apakah dia menyendengkan dirinya dengan panglima-panglima atau prajurit-prajurit atau apa segala macam? Dengan kaisar-kaisar? Tidak. Kepada siapa dia datang? Kepada orang-orang kecil. Tetapi hamba-hamba Tuhan di zaman ini, kepada siapa mereka datang? Hanya berkhotbah saja kepada orang-orang, kepada semua orang. Tetapi mendekatkan diri kepada siapa? Jemaat yang miskin sakit. Ini banyak sering saya dengar, ya. Kalau jemaatnya yang miskin sakit, siapa yang akan datang menjenguknya? Pasti pelayan-pelayan. Bertobat hai para gembala-gembala di bumi, ya. Bagaimana Elohim tidak geram dengan engkau dengan segala perbuatanmu, ya. Alasan sibuklah segala macam, ya. Sementara kalau jemaat yang memberikan persepuluhan sampai puluhan juta, ratusan juta, bahkan ya, diundang ke rumahnya, Pak tolong doakan saya, oh segera kakinya melangkah, ya. Sementara jemaatnya tadi yang di gelandangan-gelandangan seperti itu, ya, di saat mereka sakit, di saat mereka tidak memiliki apa-apa, punya hati enggak, ya. Yang ada di zaman Covid bagi sembako, ya, viralkan, ya, foto sana foto sini, ya, buat inilah kegiatan sosial yang kami lakukan, bla 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 bla, ya. Sementara yang diberikan itu dari mana? Dari kantong gembala enggak? Tetap jemaat yang janji iman, kita akan memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang berkekurangan, ya. Tipu daya semua ini, ya. Maka kita yang memiliki, ya, semua, ya. Apalagi jemaat-jemaatnya orang-orang kaya, ya seberapa itu? Ya 1 juta saja satu orang sudah terkumpul berapa, ya? Selesai. Ya beras 1 kilo cuma 18.000 doang, ya. Dibagikannya paling 5 kilo udah hebat itu, ya. 10 kilo sudah hebat, ya. 100 orang pun yang dikasih, 200 orang nggak seberapa lah itu, ya. Ini bisa tinggal di dalam perumahan yang paling mewah, memiliki kendaraan yang sangat mewah, memiliki style yang sangat mewah. Apa Tuhan berkenan dengan yang seperti ini? Ya, ini hamba Tuhan sudah seperti artis, benar, karena memang mereka sudah menjadikan diri mereka seperti artis. Mereka pun sudah mau tenar dan terkenal, ya. Apa ini yang disebut sebagai hamba Tuhan? Ya, inilah yang disebut sebagai hamba yang menyakiti hati Tuhan, ya. Yang tidak bisa melihat mereka yang kecil. Lihat Elohim di saat dia ada di dalam dunia ini, ya. Dia datang kepada orang-orang kecil, ya, menyembuhkan mereka yang sakit, ya. Lihat enggak, ya, orang buta, peminta-minta, kepada itu dia datang. Tapi siapa saudara yang katanya gembala tapi tidak bisa memiliki hati seperti itu? Berarti tidak sama dengan Elohim. Masih bisa duduk di mobil mewah sementara jemaatmu berkekurangan, ya sudah, pangkas mobilmu itu, ya. Yang mobilmu 1M pangkas, beli yang 500 juta. Oh, udah hebat itu, ya. 500-nya ini pergi ke pemulung-pemulung, pergi ke jemaat-jemaat kecil. Dukung mereka, bantu mereka, bisa enggak? Engkau punya uang di ATM, ya, bahkan miliaran. Saya yakin dan percaya itu yang katanya hamba-hamba Tuhan, ya, yang terkenal pasti punya deposit, pasti punya uang di ATM, ya, yang hitungannya ratusan dan miliaran, ya. Di saat hitungannya ratusan dan miliaran, sudah keluarkan itu untuk makan dan minum, percaya Tuhan pelihara. Apa iya kamu masih bisa mempertahankan uang di ATM-mu sementara banyak jemaat-jemaatmu yang membutuhkan pertolongan? Jahat. Itulah yang dikatakan penjahat di hadapan Tuhan, ya.
pangkas rumahmu. Engkau yang tinggal di perumahan mewah, lihat Elohim, dia tinggal di mana? Apakah itu tidak cukup jadi gambaran, jadi teladan bagimu? Siapa engkau yang hanya manusia, ya, yang telah berdosa, ya. Engkau menjadikan hidupmu lebih hebat daripada anak manusia di saat dia ada di dalam bumi. Elohim memberikan hati kepada orang-orang kecil, tetapi engkau tidak memberikan hati, ya. Jadi di saat ada seorang bernubuat kepada saya, "Bu," katanya, "saya tidak kenal ibu ini." Dia lihat saya. Dia katakan, "Ibu tidak akan kaya. Ibu akan tetap seperti ini. Namun Tuhan akan mencukupkan. Karena Tuhan mau ibu tetap menjadi sahabatnya." Saya aminkan langsung. Tidak perlu saya kaya. Tidak perlu saya pakai jam ratusan puluhan juta. Tidak perlu saya pakai baju jutaan. Ya. Kalau saya tidak bisa menjadi sahabat Elohim, kalau saya hanya menyampaikan pintar dalam Taurat ini, tidak penting bagiku. Ya. Yang penting bagiku, saya berkenan di hadapannya. Saya bisa mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan, dan Tuhan pun menyatakan isi hatinya kepadaku. Itu yang kuperlukan. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh, orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake
Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, "Aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul.